pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini mencapai impian. Hari ini gereja memperingati Santa Clara. Dia hidup sejaman dengan Santo Fransiskus dari Assisi dan pendiri ordo religius biarawati yang disebut Ordo Santa Clara atau Claris. Pada usia 18 tahun, ketika Clara mendengarkan khotbah Santo Fransiskus dan melihat cara hidupnya, hatinya berkobar-kobar untuk meneladani dan hidup miskin serta rendah hati seperti Yesus. Clara menjadi priorin atau pemimpin di biaranya selama 40 tahun. 29 tahun dari masa itu dilewatkannya dengan menderita sakit. Meski demikian, Clara mengatakan bahwa ia penuh sukacita sebab ia melayani Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mendorong para muridnya untuk bukan hanya berkorban, melainkan menyangkal diri dan memikul salib. Dalam penyangkalan diri dan memikul salib, para murid Kristus dengan kerelaan dan dengan segenap kerendahan hati dituntun dan dibimbing melalui pengorbanan-pengorbanan diri menuju pada kebaikan dan kesempurnaan. Penyangkalan diri dan memikul salib dapat dilakukan dengan hati yang tabah dan rela oleh karena satu alasan, yakni karena mengikuti jalan dan hidup Yesus. Tanpa alasan ini, sangatlah sering murid-murid Yesus lari dari kesulitan serta menyerah di tengah penderitaan. Yesuslah alasan kita bertahan, setia, bahkan boleh berbahagia dalam hidup meski harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, hingga saatnya nanti rahmat-rahmat dan kebaikan Allah dinyatakan dan menjadi sukacita terdalam bagi mereka yang setia. Saudara-saudari, penyangkalan diri kita bagi Yesus adalah jalan atau jembatan untuk memperoleh harapan-harapan dan cita-cita kita. Kadang kita seperti para murid Yesus, mengikuti Yesus dengan harapan-harapan tertentu, tetapi lupa dengan apa yang harus dilakukan. Penyangkalan diri adalah tugas yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Dengan menyangkal diri dan mengikuti Yesus, semua harapan, cita-cita, dan impian kita akan tercapai. Yesus mengharapkan kita untuk membalas kebaikannya dengan melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang berada di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi pengikutnya yang sejati. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan
dan karyamu serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatlah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.